depannya nih Bu, ini kan 2024 ada tahun politik nih. Ada nggak niat untuk masuk ke dalam ranah politik ini, baik mungkin sebagai DPRD, mungkin pemerintahan ke depannya di Tapanuli Utara? Apapun ceritanya kita harus petunjuk partai. Iya. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Nah, kita mau jadi apa Tuhan sudah bisa lakukan. Selamat malam, saya Fernando Stanggang, Green Media TV. Malam ini kita kembali bertemu bersama dua tokoh perempuan yang luar biasa, yang selalu membaktikan dirinya untuk melayani sesama, khususnya para kaum perempuan yang ada di kawasan Danau Toba. Baik, kita akan ngobrol malam ini bersama Satika Simamora, Ibu Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, yang kesehariannya menjabat sebagai Ketua PKK, Ketua Dekranasda Tapanuli Utara, dan juga Ketua Yayasan Kanker Indonesia di Kabupaten Tapanuli Utara dan Bunda PAUD Kabupaten Tapanuli Utara, serta seorang penggiat sosial juga memerhati perempuan dan anak, yaitu Ibu Ria Borogurning. Langsung saja kita akan berbicara bersama dua tokoh yang luar biasa ini. Selamat malam, Ibu Satika Simamora, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Ya, apa kabarnya Bu Baik. Satika? Baik, puji Tuhan. Dan juga Ibu Ria Gurning, terima kasih nih bisa berkumpul bersama Green Berita walaupun sudah lelah di malam hari, memberikan waktunya untuk ngobrol bersama Green Berita TV. Boleh dulu, tos dulu. Tos dulu. Ambil minum dulu. Iya. Jadi ini kalau masih baru dia agak masih, nanti dia semakin bercampur, dia semakin terasa dan dia akan hangat di sini. Dan ini mungkin saya berani dipertandingkan dengan wine-wine yang lain, yang produk-produk daerah. Saya berani bertanding, kita pasti menang. Iya, saya tadi rasakan sebelum kita ngobrol, saya sudah rasakan. Biasanya kalau wine, saya kebetulan ada operasi mandem. Kalau saya minum wine, pasti terasa gatal di sini. Tapi ternyata ini tidak ada terasa gatal. Ya agak hangat kan? Hangat aja. Tidak gatal. Itu yang perbedaannya. Karena dia memang saya pikir fermentasinya memang bukan ini ya, dari peragian, dari fermentasi peragian. Jadi alkoholnya itu dari situ. Jadi dia fermentasi antara kopi dan peragian. Jadi dia itu hasilnya dari itu penghangatannya. Jadi ada alkoholnya pun dari situ. Jadi ini luar biasa nih Bu Satika. Para penonton Green Berita TV, nih ada kopi Wine Coffee Gogo, asli nih, produk daripada Tapanuli Utara, masyarakat di Desa Putak Pagaran, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Unang rokok kamu yang tu tarutung mau udang minum wine Coffee Gogo. Jangan pernah bilang datang ke Tarutung Tapanuli Utara kalau tidak pernah menikmati wine Coffee Gogo, asli produk masyarakat desa
Kulta Pagaran, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapon Utara. Luar biasa nih. Nah, di sini juga ada masyarakat kerajinan masyarakat nih. Banyak sih sebenarnya. Banyak sekali nih. Ada kerupuk dari singkong juga. Tadinya hanya dijual plastik-plastik yang sederhana, tetapi setelah dilakukan seperti ini, kemasan yang lebih baik, harga pun meningkat, kesejahteraan pun meningkat. Kan gitu kan Bu Satika ya? Karena kita memang harus tahu keinginan pasar ya. Ada banyak. Kalau kita mau bersaing dengan daerah-daerah yang lain, kita nggak usah sebutkan daerah kabupaten ataupun provinsinya. Saya pikir kita harus mempunyai ciri khas sendiri. Saya pikir ada tes-tes tertentu yang memang kita harus pertahankan. Baik. Nah, kita punya andaliman misalkan, ya kita buat dengan rasa andaliman misalkan, ya kan? Ada banyak hal. Kita misalkan kita punya di sini tuh jagung berbeda. Iya. Banyaklah makanan-makanan yang memang kita membuat khas-khas. Nah, misalkan kita punya susu kerbau yang bisa kita buat jadi milk cair ya kan, yang di botol kita juga sudah lakukan di Tapanuli Utara. Nanti boleh juga kita di daerah Batu sana. Jadi orang biasanya kan susu sapi yang dibuat di kita susu kerbau di sini. Luar biasa loh. Jadi saya pikir ini kita harus bisa menunjukkan daerah kita, khasnya daerah kita. Lebih dari yang lain. Dari yang lain. Baik. Nah, itulah banyaklah potensi yang saya lihat. Nah, baik. Tinggal masalah waktu ya. Baik, Bu Satika, ini mungkin closing daripada perbincangan kita malam hari ini ya. Luar biasa perbincangan kita. Pagi lagi. Pagi. Dari mulai malam sampai pagi hari ya. Nah, Ibu ini kan punya keyakinan luar biasa nih. Kalau sudah saya yakini dan doakan pasti berhasil. Dan Ibu juga orang di belakang keberhasilan suami ya. Sampai 2 periode memimpin Kabupaten Tapon Utara, kabupaten tertua di kawasan Toba ya. Luar biasa. Bahkan mungkin sampai ke Dairi, sampai ke Pak ya kan. Kalau bisa dibilang kawasan lain manggil opung ke Kabupaten Tapon. Ini dulu induknya. Ya, artinya kabupaten ini adalah kabupaten yang apa namanya ya, yang banyak putra-putra yang berhasil dan juga penduduknya lebih kritis ya. Ya, tapi bisa dipimpin oleh Bapak Nixon Nababan ya. Nah, ini kan sudah cukup luar biasa melakukan pendekatan dan juga terobosan bagaimana meningkatkan kesejahteraan para kaum ibu lah terutama ya. Nah, jadi artinya saya lihat ibu gampang sekali untuk dekat kepada sahabat ibu. Sepintas tadi kita bersama dengan masyarakat itu bukan ibu yang meminta untuk mendegus apa, tapi mereka langsung berfoto dan ibu layani dengan baik dan tidak ada jarak seperti itu. Nah, Bu Satika, apa sih resep ibu untuk bisa membuka diri, bercengkrama, berkomunikasi dengan masyarakat yang mungkin ibu belum kenal gitu? Silakan. Sebenarnya kalau itu sih nggak bisa dibuat-buat ya. Jadi saya pikir kalau kita memang bahasa tubuh kita juga terlihat. Orang kalau misalkan kita jalan aja, orang bisa tahu kayaknya nyaman deh sama ibunya, gitu kan. Jadi ini karena kita memang udah terbiasa dengan hal dimanapun mereka udah tahu kita, apalagi di Tapanuli Utara. Mungkin nggak hanya di Tapanuli Utara sih, saya kalau ke Medan pun ya Bu ya, pasti orang mau seperti langsung itu, menyapa ya? Langsung menyapa. Padahal tapi mungkin keluarga ibu ya. Jadi di Medan pun kabupaten-kabupaten lain pun kalau kita ketemu mereka juga sangat welcome ke kita. Tapi saya pikir gini, saya sendiri juga berpikir, saya kalau misalnya pertama di lingkungan itu nggak pernah saya ingat saya istri bupati. Seperti itu ya? Nah, selalu saya berpikir saya itu sama aja gitu. Jadi nggak pernah kalau misalkan saya duduk di mana itu saya seorang istri bupati, nggak pernah. Bahkan nggak usah lah duduk jalan aja pun nggak ingat saya istri bupati. Iya. Nah itu. Nah kenapa saya ini mungkin melihat dari itu mungkin ya. Jadi kalau kemana-mana pun saya nggak perlu misalkan sampai tahu orang bahwa saya itu seorang istri bupati. Nah hal inilah yang mengatakan lebih nyaman sebenarnya saya seperti itu. Artinya walaupun saya seorang istri pejabat, orang tahu gitu. Mungkin kalau misalkan duduk begini aja, kalau saya nggak cerita juga orang nggak tahu saya istri bupati. Gitu ya. Nah, tapi karena mungkin hal yang seperti itu, saya terbuka, mereka juga nyaman, ya saya juga enak kan. Toh juga
saya pikir segala sesuatu pun yang tadinya niat jahat sama saya, kalau saya juga baik terus, nggak mungkin lah mereka jadi niat jahat kan. Berubah juga ya? Ya pasti akan bisa berubah. Nah ini selalu saya punya prinsip nggak akan ada kejahatan yang menang. Jadi saya kalau mengasihi, selalu mengasihi, nggak mungkin mereka nggak mengasihi saya, apapun itu ceritanya. Itu sebenarnya. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini kan kedepannya kita pasti ingin punya cita-cita. Kedepannya di dalam melayani masyarakat. Apa yang Ibu obsesikan atau cita-citakan untuk tetap melayani masyarakat di kawasan Tuba, khususnya Tapin Utara? Semenjak suami saya, Pak Nixon Nababan jadi Bupati Tapan Utara, awalnya saya bingung, ya, apa ya yang harus saya lakukan gitu. Mau bertanya kepada suami pun baru di saat itu. Saya pikir, yaudah saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan ya udah, apa ya yang mau saya lakukan, arahkanlah gitu ya. Jadi saya pikir seluruh tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki saya harus pakai untuk melakukan ini. Jadi setiap desa, di sini ada 241 desa, 11 kelurahan. Ini berbeda-beda karakter masyarakatnya. Jadi kadang saya bingung, apa ya yang harus saya lakukan? Jadi sebelum saya turun dari mobil itu saya selalu minta hikmat. Tuhan, aku nggak ngerti nih di desa ini bagaimana karakter orangnya, terus apa yang dibutuhkan nggak ngerti gitu kan. Walaupun saya komunikasi, belum tentu juga orang yang kita komunikasikan paham apa yang itu. Jadi setiap kita mau turun dari mobil, ya kan, ya udah kita minta hikmat. Pas turun itu udah tahu aja, jadi mengalir aja, mengalir. Nah ternyata setiap apa yang kita jalanin itu hanya satu kuncinya, kita memang mengasihi. Holong. Nah, kalau itu semua udah ada, itu kalah semua, habis semua, selesai semua dengan yang baik jadinya. Jadi saya pikir kebaikan pasti mengalahkan. Iya, jadi setiap kita mengasihi siapapun, baik itu orang yang berduit maupun itu orang yang sakit maupun orang yang nggak punya, saya pikir dengan hal itu aja semua beres. Nah ini sebenarnya sederhana ya? Sederhana sebenarnya. Nah pada saat itu tadi saya bilang, kadang-kadang pikir orang kan berpikir berapa sih susu kan kalau kita bawa. Tapi the power of kasih tadi itu, love itu berbeda loh. Jadi susu dari tangan saya itu berbeda loh, belum tentu dari tubuh orang yang punya ini juga. Jadi ini selalu kita tunjukkan dari hati kita. Ini saya selalu merasakan ini. Nah ini bukan karena kekuatan kan, tapi memang saya minta bimbingan Tuhan, hikmat. Karena gimana ya, susah juga menjelaskan. Kadang-kadang kan justru mata tertuju kepada kita kan. Saya sendiri di Tapin Utara ini, istri bupati hanya satu. Semua mata tertuju kepada saya. Saya pikir dari kaki saya segala macam semua akan memperhatikan masyarakat. Nah ini kalau saya salah aja, tapi saya pikir ya udah terserah, kalau mau salah juga ya. Tapi yang pasti hati saya udah ini gitu. Itu aja. Jadi nggak pernah, jadi plong aja. Nah bahkan mungkin orang nggak menduga apa yang saya lakukan itu, kok jadi kayak gini ya, ternyata begitu. Ternyata mengalir aja, nggak ini. Baik, memang Ibu melayani ini dengan kasih dan mengalir. Ajaran seorang opung sebagai seorang pendeta betul-betul Ibu Satika lakukan. Ya. Depannya nih Bu, ini kan 2024 ada tahun politik nih. Ada nggak niat untuk masuk ke dalam ranah politik ini, baik mungkin sebagai DPRD kabupaten, provinsi atau DPR RI maupun mungkin pemerintahan kedepannya di Tapin Utara? Sebenarnya sih kita kan petugas partai ya, artinya namanya kader. Bagian dari partai juga? Kader partai. Suami saya kan kader partai kan. Nah, jadi apapun ceritanya kita harus petunjuk partai. Jadi kita tetap segala sesuatu bisa berubah. Gak usah hitung menit, detik aja bisa berubah, kan? Nah, saya pikir rezeki tidak akan pernah tertukar. Nah, kita mau jadi apa Tuhan sudah bisa lakukan. Kita mau jadi apa Tuhan sudah bisa lakukan. Yang pasti saya pikir lakukanlah hal yang baik dulu dalam hidup. Mau jadi apa nanti ya kita anytime Tuhan pakai kita di mana aja, kita pasti akan itu yang akan terjadi. Nah, kalau kami sebagai kader partai, tetap kita harus kiblatnya ke partai. Kita diarahkan apapun. Jadi kita menentu 2024 politik, kita nggak tahu, anytime bisa berubah. Nah, tetap kita udahlah dalam hal apa lagi gini, kita udah diberi kesempatan di dalam hal berpolitik, kita dikasih kesempatan pejabat. Saya pikir cuma satu kok senjata kita
jika kita pun pengen jadi apapun, kalau udah kita lakukan bekerja dengan baik, pasti akan jadi siap apapun itu. Jadi nggak usah takut gitu, nggak usah nanti bisa nggak ya begini. Oh enggak, tidak akan hilang namanya kebaikan, tidak akan hilang yang namanya kita kerja keras, kreativitas tidak akan hilang. Saya pikir kemanapun kita pasti akan terpakai. Nah kalau saya pribadi sih, apalagi saya kan punya suami, saya tetap harus arahan suami. Nah kan, dan saya juga punya keluarga, kami punya keluarga, tetap harus arahan keluarga. Nah doakanlah, kita mau jadi apa ya, Bapak Bupati juga nanti mau jadi apa juga, kita berdoa lah yang pasti terbaik dan untuk melayani Tuhan. Baik, luar biasa. Artinya melayani Tuhan dan biarkan hidup mengalir seperti air, tetapi sambil berbuat kebaikan ya. Baik, terima kasih nih buat Ibu Satika Boru Simamora. Ini sebenarnya lebih ini nih. Iya. Cuma itu ya Ibu siapa kemarin yang Ibu Simare-mare anaknya udah sembuh. Itu waktu kita berjuang itu cari dana itu kan supaya bisa ini. Saya pikir, aduh Tuhan bisa nggak ya? Cuma mikirnya, ya udah Tuhan ini cuma yang dapat ini. Rupanya bisa sembuh. Puji Tuhan kan, dan jadi ternyata uang yang kita pikir seberapa banyak itu belum tentu loh kita sembuhkan dengan segala penyakit seperti itu. Bahkan orang yang lebih kaya pun belum tentu sembuh, nggak selamat loh. Betul. Nah makanya ketulusan itu dan semangat pasien tersebut juga ya. Dan memang kita pikir waktu ngantarnya aja pada saat itu saya capek banget loh. Saya lagi berlapangan pikir ibu, aduh gimana ini Tuhan. Udah deh, apa-apa lah. Disempatkan yuk, kasih siapa tahu lagi butuh banget gitu. Tadi tuh mikir masih nggak ya nanti disampaikan nggak ya, karena kan ibu yang bersangkutan nggak ada sama anaknya kan. Udah, udahlah kita kasih, serahkan, percayalah. Tapi yang penting sembuh. Nah pada saat itu kan video call ya, di situ sambil berdoa. Tapi karena tadi itu, saya pikir saya dari tangan saya, kalaupun apapun yang terjadi itulah yang terbaik kan. Nah memang Tuhan pilih ya anak itu sembuh, puji Tuhan. Amin. Nah itu hal-hal yang kayak gitu. Nah ini padahal kami jarang ketemu kan. Nah kenapa harus Ibu Ria yang digerakkan untuk memberitahukan saya, padahal beliau orang Taput gitu kan. Nah mungkin karena beliau nggak punya telepon saya. Nah inilah ada banyak hal yang mungkin kita nggak tahu. Ada banyak cara-cara Tuhan gerakan orang untuk menolong. Nah saya percaya kalau saya baik dengan Ibu Ria, nggak harus dari Ibu Ria yang saya dapat baik. Bisa aja dari yang lain Tuhan gerakkan kepada saya. Baik, sama si tadi itu kan. Bisa jadi si Jet ya. Iya. Sama kayak tadi, bagaimana saya mengurus rumah tangga, bagaimana mengurus anak-anak gitu kan dengan segitu padatnya acara. Saya pikir gini, waktu suami juga ngomong kayak gitu kan, saya pikir gini, loh, saya percaya ini saya harus kasih tahu ibu-ibu muda semua, mengasihi setaput aja anak-anak saya sanggup. Saya pikir saya begini, kalau saya sudah mengasihi banyak anak-anak di Taput, nggak mungkin Tuhan nggak sayang anak saya. Ya kan? Mungkin tidak dijaganya ya? Nggak dijaga. Saya pikir saya bisa mengasihi begitu banyak anak di Taput ini. Itu aja Tuhan izinkan, apalagi menjaga anak saya. Betul. Nah itu. Jadi saya pikir lakukanlah, dengan sendirinya nanti akan Tuhan baikkan semua di dalam kehidupan kita. Nah itu. Jadi nggak dengan sendiri, berjalan dengan sendiri. Nah, terima kasih Bu Satika, sukses selalu ya Bu ya. Dan apa tujuannya, apa cita-citanya ke depannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan selalu diberi kesehatan, terutama di masa pandemi ini ya. Demikian juga kepada Bu Ria Gurning ya, tetap semangat Bu Ria untuk melayani seluruh masyarakat di kawasan Toba, berbuat kebaikan, menabur terus, sehingga Tuhan yang melihatnya pun merasa terhutang dan mengembalikannya dengan bentuk yang luar biasa. Demikian tadi ngobrolan kita bersama Ibu Satika Simamora, Ibu Bupati Kabupaten Taput Utara. Dalam seluruh kesibukannya dan di dalam seluruh pelayanannya, dia yakin dan percaya bahwa ketika dia bisa melayani, membantu orang tua, membantu para ibu dan anak-anak, dia juga yakin Tuhan akan memelihara keluarganya dan anak-anaknya juga sebagai sebuah prinsip kehidupan yang dipegang oleh Ibu Satika Simamora. Dan juga Ibu Ria Gurning yang tidak pernah henti untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan orang-orang yang kesulitan di kawasan Danau Toba, khususnya Kabupaten Samosir. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi inspirasi
dan juga menjadi semangat bagi kita untuk berbuat kebaikan pada siapapun di lingkungan kita yang membutuhkan pertolongan kita. Saya Fernando Stanggang, Green Berita TV, Horas.